Assalamualaikum, salam budaya, salam cantik. Semoga sahabat cantik semuanya sehat, bahagia gitu. Karena bahagia pada saat-saat ini diperlukan ya untuk menaikkan imun gitu melawan virus COVID-19. Nah, pandemi hampir 2 tahun nih belum selesai aja, tapi bukan berarti kita berdiam diri, tidak produktif, tidak kreatif gitu ya. Kita tetap bisa melakukan banyak hal, mengedukasi, berbagi informasi, dan juga tentu saja berbagi wawasan. Dan untuk kesempatan kali ini saya bahagia sekali juga bisa bertemu dengan sahabat cantik semuanya. Kita akan sama-sama dalam podcast JIBB 2021. Kita tahu bahwa Jogja adalah kota batik dunia. Ini merupakan predikat yang sudah dianugerahkan oleh WCC. Dan Jogja ini sudah membuktikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di JIBB 2021. Sebenarnya JIBB ini sudah lahir dari tahun 2014 ya. Setiap 2 tahun sekali pasti punya kegiatan. Nah, di 2016 sudah banyak kegiatan, 2018 juga kegiatannya luar biasa. Tahun 2020 karena pandemi ini dipending. Nah, untuk JIBB digelar tahun 2021 dengan berbagai agenda kegiatan. Salah satunya adalah podcast JIBB 2021. Saya Rosa Ajar akan menemani sahabat cantik semuanya dalam ngobrol asik batik nitik. Baik sahabat cantik, saya mengajak 2 narasumber untuk ngobrol asik di kesempatan kali ini. Dan tema yang akan kita kupas adalah tentang filosofi batik nitik. Tahu kan batik nitik atau pernah dengar atau malah belum tahu sama sekali? Saatnya kita akan berbagi informasi di ngobrol asik batik nitik ya. Di samping saya sudah hadir 2 narasumber, yaitu Bapak Suhartanto dari Paguyuban Batik Nitik Yogyakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, salam cantik. Salam cantik, apa kabar? Baik. Pak Tanto aja deh ya, Suhartanto terlalu panjang gak apa-apa? Iya Pak, gak apa-apa. Gak apa-apa ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Amin. Ya, kita tetap bisa melakukan banyak hal walaupun terbatas ini ya. Ada masker, berjarak gitu. Bukan berarti tapi kita nggak bisa ngeblend untuk ngobrol dan juga berbagi informasi dan mengedukasi gitu ya Pak Tanto ya. Betul. Oke Pak Tanto nggak sendiri, ada temennya masih dalam paguyuban sama di Paguyuban Batik Nitik Yogyakarta. Ada Mbak Indri Dwi Rinasari. Selamat pagi. Pagi, salam sehat, salam cantik. Salam cantik, salam sehat, salam bahagia gitu ya. Harus bahagia biar sehat. Iya, katanya kan sekarang memang salah satu yang bisa menaikkan imun bahagia. Siapa tahu keberadaan kita menemani sahabat cantik ini menjadi satu kebahagiaan tersendiri juga gitu ya Pak ya. Oke, ngobrol asik ya, kita akan bikin asik Pak. Tidak semua orang gitu ya paham tentang batik. Nah sebenarnya kan batik itu tidak hanya selembar kain dijadikan baju, fashion atau apapun kan sekarang sepatu batik, tas batik gitu. Tapi ini kan ada ruhnya sebenarnya gitu ya, apalagi batik tulis dan sebagainya. Saya pengen tahu tentang batik nitik. Tapi sebelum ke batik nitik, mungkin Bapak bisa menjelaskan sebentar kapan sih sebenarnya gitu batik ini muncul di Indonesia, dari tahun berapa? Ada nggak sih dalam sejarah? Terima kasih Mbak Rosa. Untuk batik nitik itu untuk di Indonesia sebetulnya sejarahnya panjang. Iya. Tapi berawal dari industri kita masih mengimpor dari batik patola yang ada di India awalnya. Kemudian kita punya budaya batik, kenapa kita tidak membuat sendiri? Istilahnya ya itulah muncullah kreativitas pembatik untuk membuat batik nitik. Itu kira-kira muncul abad 19 tahun 1800 sekian di masa HB ke-7, dilanjutkan ke HB 8. Ini sudah 2 abad ya? Sudah 2 abad. Iya. Ya. Jadi istilahnya kemunculan dari batik nitik itu sudah cukup lama. Dan sudah menjadi folklor, kearifan lokal untuk di Yogyakarta. Gitu. Oke, baik. Kita akan ngobrol. Jadi sebenarnya udah 2 abad. Dan motif batik itu kan bermacam-macam gitu ya. Kita langsung fokus aja ke batik nitik. Nah, batik nitik ini muncul gitu, pasti kan ada alasannya kenapa bisa batik nitik itu dimunculkan gitu. Apa sih yang memicu gitu, men-trigger gitu sehingga batik nitik ini lahir?
Mungkin Bapak bisa cerita dulu. Iya, istilahnya kalau batik nitik itu muncul waktu kita akan bercerita tadi mengenai dari awal kan patola. Patola itu tidak mempunyai makna dan simbol. Iya. Nah, sementara budaya Jawa itu semua hasil budaya Jawa itu tidak hanya sekedar sebuah artistik salah satunya batik, tapi dia mempunyai makna dan simbol dan bisa difungsikan untuk salah satunya untuk inisiasi. Jadi batik kemudian untuk munculnya batik nitik itu dia mengadopsi dan disimbolkan sesuai dengan kearifan Jawa. Jadi kalau kita bicara batik nitik secara umum itu sudah ada sekitar 90 motif. Tetapi 90 motif yang sudah kita terlahir dan tercipta. Iya. Tapi secara umum yang sampai sekarang dikenal dan memang sangat erat kaitannya dengan inisiasi terutama perkawinan adalah 3 motif, yaitu motif grompol, kemudian cakar ayam, dan ketiga adalah nogosari. Dan masing-masing itu punya latar belakang dan punya falsafah. Iya. Nah, sebelum ke falsafah, ada nggak satu corak yang itu nitik banget gitu? Ini berarti batik nitik gitu. Apa sih logo yang paling khas di batik nitik ini? Logo yang sangat khas itu karena dia tidak menggunakan canting yang umumnya batik itu kan penggunaannya cantingnya bundar, bulat. Nah, ini cantingnya kotak. Dan dia kalau dalam batik itu umum ada yang geometris dan non geometris, simetris dan non simetris. Cuman kalau batik nitik itu pasti dia simetris, lebih banyak ke secara desain motifnya itu simetris. Iya. Itu secara kelihatan. Garis besar karena ada 90 motif yang sudah tercipta di batik nitik gitu. Secara garis besar filosofi yang dituangkan gitu ya dalam motif batik nitik itu apa nih Pak? Sekarang kalau salah satu contoh ini yang dituangkan ke itu cakar, salah satu contoh dia adalah secara simbol dia bentuk cakar ayam. Cakar ayam ya. Ada mungkin ya? Cakar ayam di sini ada sebentar, kebetulan belum bawa contohnya, cuman kalau ya? dalam buku ada salah satu contoh motif cakar ayam adalah seperti ini. Itu yang paling menonjol ya dalam batik nitik. Oke. Kemudian ada juga grompol. Kemudian ada juga yang sangat menonjol umum dipakai falsafah itu lepas dari nilai artistik ya, itu yang betul itu 3. Dengan adanya sekian yang umum yang sangat dikenal, yang masih dipakai dan konsisten dan sampai sekarang orang masih menggunakan itu dengan harapan-harapan. Itu ya yang sebutkan tadi adalah grompol, cakar ayam dan Nogosari. Nah, ya. Oke nih, saya masih ngobrol dengan Pak Tanto ya. Nanti Mbak Indri bagiannya yang lain gitu. Pak Tanto, kenapa cakar ayam gitu dipilih? Begini, cakar ayam itu ibarat ayam. Iya. Ayam itu kalau begitu pagi subuh itu dia keluar, dia sudah mengais-mais dengan cakarnya, mengais rezeki. Lah, biasanya itu kalau dalam upacara inisiasi disesuaikan. Salah satunya cakar ayam ini dia untuk upacara siraman. Jadi kalau dalam inisiasi, kalau kita inisiasi pernikahan, pertama itu adalah siraman. Sebelum besoknya itu malamnya midodareni, kemudian paginya akad nikah. Dengan harapan kalau dia memakai cakar ayam itu mudah rezekinya dan mudah semuanya. Jadi selain dia mendapatkan kemudahan rezeki juga mendapatkan kemudahan semuanya. Yang istilahnya tentu harapannya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Tapi untuk kearifan Jawa disimbolkan dengan cakar ayam. Biasanya dipakai setelah dia disirami, kemudian untuk berganti menuju ke midodareni dia akan memakai motif
cakar ayam. Itu berarti ada harapannya ya. Iya, Cakar ayam iya. itu biar mudah rezekinya, katanya gitu ya tadi. Iya, mudah mendapatkan Mudahkan anak. mendapat Mudah dipermudah semuanya dengan seperti ayam yang berusaha untuk mencari rezeki yang belum muncul. Jadi memang selembar batik itu adalah harapan. Kalau kita bicara pertama kali yang muncul, itu namanya di sini kelompok nitik, tapi orang lebih banyak mengatakan kecinde atau patola. Dia masih mencontoh persis apa yang mengadopsi yang masih dari Gujarat atau India itu. Jadi iya. kalau sudah dia kreasi, difalsafahkan, diberi nama, itu sudah muncul berikutnya. Jadi kalau untuk selembar batik nitik, pendapat saya itu bahwa kain cinde itu atau patola adalah sebagai turunan pertama untuk dia membuat yang masuk kelompok batik nitik. Oh gitu. Itu filosofinya dan beberapa bagian sejarah kenapa bisa tercipta batik nitik gitu ya. Betul. Oke, baik. Ada beberapa hal juga yang pengen saya tadi kan ada corak, ada lambang buk ini corak kekhasan secara umum gitu ya. Untuk warna, karena kan kalau batik itu pasti kan warnanya banyak ya. Ada yang warna alam. Kalau Jawa itu daerahnya kalau dari Pulau Jawa kebanyakan yang coklat-coklat tanah. Betul. Kalau Madura pesisir warna-warni dan berani hijau, merah gitu ya. Gonjreng gitu ya. Gonjreng itu pasti kan juga ada filosofinya ya. Nah, mungkin Bapak juga bisa menjelaskan filosofi warna-warna yang dominan di dalam batik nitik. Maaf. Iya. Artinya gini, untuk batik Jawa atau bahasa kita batik pedalaman atau batik keraton, itu yang kita bicarakan di sini, saya bicarakan adalah itu yang sifatnya klasik tradisional. Klasik tradisional. Ya, sudah ada patron-patron yang memang itu semua mempunyai falsafah. Jadi tidak hanya sekedar selembar batik itu hanya sekedar artistik, artinya hanya betul-betul hanya sebuah seperti lukisan. Tidak, tapi di Jawa itu pun dari warna, dari motif itu mempunyai mempunyai makna filosofis. Maknanya salah satu kenapa batik Jogja khususnya itu ada warna soga, kemudian warna hitam dan warna putih. Itu menyimbolkan adalah dunia bawah, dunia tengah, dunia atas. Trilogi. Iya. Dunia bawah warna apa tuh? Warna hitam. Hitam, tanah. Bawah itu tanah identik dengan sesuatu yang gelap. Oke. Kemudian tengah itu soga identik warna tanah. Gunung, Meru itu bahasa tanah, mewakili tanah. Kemudian putih itu dunia atas atau identik dengan dunia dewa, dunia apa ya istilahnya, dunia ya yang tak terjangkau. Artinya lebih ke simbol sesuatu yang metafisik gitu. Ya, istilahnya atas itu. Memang dari segi warna pun jadi secara utuh itu harus selembar batik. Umpamanya sekarang motif cakar ayam. Itu kalau mau idealis ya harus warna dan motif itu tidak boleh dirubah. Karena akan mempunyai makna yang berbeda. Oke. Batik nitik punya pakem-pakem sendiri nggak Pak? Yang ya ini pakemnya untuk batik nitik ada nggak? Ada. Dari pola atau dari warna atau semuanya? Dari pola dan dari warna semuanya. Salah satu contohnya istilahnya di situ dia akan dikombinasi secara teknis. Nanti mungkin Mbak Indri ya? Jeng Indri bisa menerangkan teknis istilahnya ini yang masuk ada secara proses, tapi itu masuk kelompok sekarang salah satu contoh kalau kita bicara bentuk proses antara cakar ayam dengan grompol secara proses beda, tapi itu masuk kelompok nitik, tapi secara prosesnya beda. Artinya terutama waktu proses pencelupan dan pembentukan motif. Oke. Ini kalau bicara proses produksi gitu, kira-kira satu batik butuh berapa lama? Dari mulai ibarat kalau dalam proses batik nyorek, membatik, kemudian mencelup itu kalau umum tergantung istilahnya kualitas. Tapi kalau kita idealis mau yang perfect itu
bisa hanya batiknya saja sampai setengah tahun. Oke. Batiknya saja. Belum ke proses pelorotannya. Iya. Pak Tanto, nanti kita ngobrol lagi ke Pak Tanto ya. Tapi saya Siap. sekarang mau ngobrol dulu dengan Mbak Indri. Mbak Indri juga sama dari Paguyuban Batik Tulis Nitik Yogyakarta ya. Mbak Indri bisa cerita, kalau tadi kan lebih ke filosofi dari awal nitik muncul dengan karyanya gitu ya. Nah, ini kan artinya awalnya itu kan belum banyak orang yang pencetusnya. Bapak punya sejarahnya nggak, siapa pencetus pertama di batik nitik, atau beberapa orang, beberapa kelompok, dan sekarang sudah menjadi paguyuban batik nitik gitu. Pencetus untuk batik Ide awal, adanya nitik gitu. Iya. Ide awal. Jadi dulu awal dari adanya nitik itu adalah keraton. Oh, dari keraton. Iya. Ini muncul dari keraton. Dan salah satu pencetus atau kreatornya itu adalah Gusti Bendoro Raden Ayu Brongto Diningrat. Itu jadinya dia sampai bahkan menuangkan kreativitas itu yang pertama. Dari awal mungkin dia dulu kan memang kewajiban seorang putri karton harus membatik, harus bisa membatik, harus. Gitu. Itu syarat harus. Saya baru tahu tidak ya. mungkin di masa-masa HB78 seorang putri keraton kok tidak bisa membatik. Ya, tetapi untuk selanjutnya dia akan mengembangkan, kemudian dia akan membuat sesuatu yang karena kalau dia sendiri kan sangat terbatas. Betul. Dia akan menghimpun, dia akan merekrut pembatik untuk bisa membuat batik. Jadi salah satu kreator dan pencetusnya itu adalah Ibu Gusti Bendoro Raden Ayu Brongto Diningrat. Bendoro Raden Ayu, bukan Bendoro Raden Ayu Brongto Diningrat. Oke, baik. Nah, sekarang saya ngobrol sama Mbak Indri. Langsung ke Paguyuban Batik Tulis nih. Kalau tadi kan pencetus pertama, kreasi karya gitu. Nah, ini bisa terbentuk Paguyuban Batik Tulis Nitik mungkin perjalanannya gitu ya, sehingga sekarang tuh bisa sampai merangkul, berkolaborasi dengan banyak orang gitu. Mungkin Mbak Indri bisa bercerita sama kami gitu. Silakan, sama sahabat Canting. Oke, sahabat Canting ya. Jadi kalau boleh cerita awal mula berdirinya Paguyuban Nitik itu sebetulnya karena kami mau mengajukan permohonan IG. Apa itu IG? Bukan Instagram kan? Instagram loh ya. Mungkin banyak yang belum tahu IG. Iya. Saya juga belum tahu nih. Belum tahu taunya ya. Instagram aja. Okay. Jadi IG itu adalah indikasi geografis. Definisinya mungkin gini ya. Indikasi geografis itu adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal usul produk yang karena faktor lokasi geografis, entah itu faktor alam, faktor manusia atau faktor keduanya, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik terhadap barang itu. Jadi untuk potensial IG ini itu harus ada 4 unsur. Unsur pertama adalah nama, unsur kedua kemudian produk, yang ketiga kemudian faktor lokasi geografis, dan yang keempat adalah karakteristik, kualitas dan reputasi. Itu harus terpenuhi. Kalau 4 terpenuhi, maka potensial mendapatkan IG. Nah, kebetulan batik nitik ini kan memang potensial karena kan terpenuhi tuh 4 unsurnya. Nama ada batik nitik. Produk ada produknya. Faktor geografis ada. Karena memang batik ini dibikin cuma di daerah Trimulyo. Desa Trimulyo, daerah Kembang Songo. Itu kan udah 3. Nah, yang kemudian keempat itu adalah karakteristik. Karena batik ini dibuat dengan karakteristik canting yang berbeda. Jadi cantingnya itu adalah canting yang dibelah 4. Jadi canting, biasanya kalau canting secara umum gimana? Canting biasa ya. Canting biasa kan ini buat batik. Kalau sahabat Canting bisa lihat tuh sebenarnya bisa ditemukan di beberapa tempat gitu ya. Bolongnya itu. Iya, ini kan cuman biasa bulat ya, canting biasa. Kalau yang buat batik nitik itu dibelah 4. Jadi begini, jadi 4 membentuk kotak. Ini karakteristik memang cuma di situ yang ada. Jadi itu yang ciri khasnya dari batik nitik gitu ya. Nanti menghasilkan kayak titik-titik gitu ya. Dan itu memang beda dengan yang lain kan di titik cara bikinnya. Jadi bukan diseret. Tapi di titik. Kalau diseret itu kayak ngelukis gitu ya. ya. Saya kan begini diseret. Ini kan cuma di titik.
tik, Oh, tik. lama banget berarti Lama ya. memang bikinnya. Harus telaten dan Iya. sabar. Dan sebenarnya itu juga ya ada meaningnya ya. Kesabaran Iya, menghasilkan memang. sesuatu tuh pakai proses gitu ya. Saya berfilosofi sendiri. Memang harus seperti itu. Iya, emang seperti itu Dan ya. batik itu kan pembatik ketika membuat kan dia pasti ada harapan. Sambil mungkin dia juga berdoa kan batik ini bisa. Sambil berdoa Iya itu kan? pasti kainnya ada ruhnya Iya, gitu makanya ya. kan itulah filosofi segala macam kan yang bikin batik. Makanya kalau orang tahu proses pembuatan tuh bakal cinta banget dengan yang dipakai gitu ya. Pasti lebih mengapresiasi. Lah betul, nggak bakal anti banget. Oh ya, bukan berarti ini ya, maksudnya batik-batik yang ya hasil pabrik yang printing kan gampang banget ya itu dengan pakai mesin dan sebagainya. Ini kan ada kreativitas karya manusia yang tercipta dengan proses yang cukup lama. Iya. Ada berapa tahap itu kalau bikin? Kalau bikin batik tahapnya awal pasti dari ini ya mencorek nah nitik ini memang awalnya harus digaris. Dibikin garis dulu. Iya. Udah garis baru kemudian dibatik. Dibatik baru diproses celup, kemudian dilorot. Memang Itu lama dibikin prosesnya. pola dulu ya. Berapa lama kira-kira? Tergantung dari motif yang mau dibuat sih Mbak sebenarnya. Kalau Semakin rata-rata kompleks yang semakin di lama. belakang? Oh ya, ini kan ada yang kecil-kecil berarti lebih lama ya. Iya, lebih lama. Berarti kalau sekarang kalau mau beli batik nih tandanya gini, kalau kecil-kecil batik tulis berarti ini mahal karena lama ya pasti. Kalau yang besar-besar kan mungkin lebih. Ya, bisa jadi. Bisa jadi nggak sih gitu? Iya, Bisa jadi ya. Bisa jadi. Ini kan ada Salah yang satu kecil-kecil. contoh, iya. Misalnya kalau motif tambal, ini pasti dengan yang motif monoton, bahasa monoton itu pasti beda proses dan beda kalau idealis umumnya beda harga karena beda proses. Sebenarnya bagi yang awam gitu kalau mau beli batik tulis itu bisa dilihat dari motif batik sama polanya aja. Kalau kayak gitu kecil-kecil berarti mahal karena pasti kan ada namanya apalagi di titik-titik itu. Saya membayangkan sehari paling cuma berapa space gitu ya. Tadi saya tertarik dengan sambil berdoa gitu ya. Kalau misalnya pembatik itu salah, itu ada penghapusnya nggak? Saya pengen tahu di teknik biasanya produksi. ini sih Mbak di solder kalau ininya. Jadi mungkin bisa dengan pisau yang dipanaskan, kemudian dihapus bisa. Oh bisa Cuma memang ya. harus hati-hati sih. Memang harus telaten sekali. Karena kalau enggak nanti bisa robek. Iya karena berkaitan dengan kain yang dipakai ya. Jadi ini kalau sutra perlu hati-hati banget. Ada berarti kalau kayak untuk penggolongan sutra gitu berarti ada khusus juga pembatiknya ya? Ada. Untuk batik tulis khusus Karena gitu ya. biasanya memang lebih halus ya, lebih telaten kan memang kadang material juga beda kan. Pengerjaannya kan beda. Kadang ada apalagi sutra yang berserat ya, kan memang beda dengan yang kain mori biasa. Oke, baik. Kita ngobrol lagi tentang paguyuban batik tulis nitik Yogyakarta. Tahun berapa nih mulai berdiri? Paguyuban batik tulis nitik itu berdiri tahun 2019. Sekitar mungkin bulan Juni atau Juli gitu. Terus siapa saja sih yang bisa bergabung dalam paguyuban? Terus apa sih manfaatnya kalau bisa bergabung dengan paguyuban gitu? Siapa tahu ada sahabat canting yang tertarik juga gitu. Jadi paguyuban kan ini namanya kan paguyuban batik tulis nitik Yogyakarta. Iya. Padahal sebenarnya nitik ini kan memang awalnya di Kembang Songo, Trimulyo, Bantul. Kenapa namanya Yogyakarta? Itu maksudnya kami adalah supaya nanti ketika kedepannya ada pembatik nitik yang muncul di Sleman, di Kulon Progo, Gunung Kidul itu bisa bergabung dengan paguyuban. Oh, ada nggak rule-nya gitu? Misalnya ini kan Yogyakarta, ada salah satu pembatik dari luar kota Yogyakarta yang coraknya seperti nitik itu. Kalau sudah ada IG-nya apa harus izin dulu atau gimana? Karena kan ini berkaitan dengan hak cipta. Iya. Harus begitu nggak ketentuannya, persyaratannya? Jadi yang bisa memakai nama IG batik ini itu harus anggota paguyuban. Kalau bukan anggota tidak berhak untuk memakai. Oke. Maka itu keuntungan dari IG adalah produsen punya hak eksklusif untuk menggunakan IG batik nitik. Oh gitu. Kalau saya misalnya sebagai belajar membatik dan jadi pembatik pengen ini tetap harus minta izin dulu ya berarti ya.
biar bisa tadi diakui menjadi Ya harus batik itu nitik. Ada rule-nya seperti itu? Iya ada. Oh, Yaitu ada. Minimal harus membuat batik nitik. Produknya harus nitik produknya, nggak boleh produk batik Nggak lain. boleh, oke. Ya. Kalau nitik ya, karena kan tadi ada ciri khasnya tuh loh, titik-titik gitu ya. Betul. Oke, Gitu. ada kegiatan-kegiatan apa saja di Paguyuban Batik Tulis Nitik ini? Kalau kemarin terakhir kami baru mengadakan workshop. Kebetulan ada dari NGO Solidaridad itu mulai melirik nitik nih kan, mungkin sesuatu yang baru gitu kan. Nah itu baru minggu kemarin kami baru workshop itu tentang kelembagaan. Ya, LSM dari Belanda. Iya, itu memang home base-nya di Belanda. Itu mengadakan workshop tentang kelembagaan. Jadi tujuannya mungkin nantinya akan dibentuk koperasi untuk paguyuban nitik ini. Karena mungkin supaya nanti ketika dari NGO ini menyalurkan pelatihan ataupun bantuan-bantuan bisa melalui wadah koperasi ini. Oke, Mbak Indri bisa cerita dari tadi ya proses mulai paguyuban dengan bisa mendapatkan IG, siapa saja yang terlibat gitu sehingga ini sudah bisa settle dan bisa diakui gitu, bisa cerita. Terus langkah-langkahnya siapa tahu ini bisa menginspirasi atau menjadi ide buat para pembatik yang lain sehingga walaupun tadi yang punya IG itu kan sebenarnya juga terbatas ya tidak mudah gitu ya. Memang bisa cerita. Tidak semua batik bisa punya IG karena memang kan harus 4 unsur terpenuhi. Dan di Indonesia baru batik nitik yang punya IG karena memang ciri khasnya kan memang terpenuhi tadi itu kan cantingnya kotak, cuman ada di daerah Trimulyo pembatiknya. Sementara batik lain kan belum tentu memenuhi unsur itu. Kemudian kalau misalkan ke depan mungkin batik yang akan di IG kan mungkin batik ada dari Gentongan, Gentongan, Madura. dari Madura, kemudian Cecek dari Cocohan, Indramayu. Itu Indramayu, dia dengan cara membatiknya pakai jarum di lubang. Kemudian adalah kearifan lokal yang 99% adalah batik gedok yang ada di Tuban. Jadi kearifannya dia mulai memintal benang dari kapas sampai batik. Nah itu cuman pengolahannya sampai detik ini baru batik nitik yang diterima sebagai IG karena kriterianya sejarah, lokasi dan semuanya banyak kriteria, tidak hanya wujud, tidak hanya keanehan bentuk. Iya bentuk. Tapi memang banyak yang harus dipenuhi. Kebetulan ketika kami mengajukan permohonan pun itu banyak yang harus dipenuhi. Karena waktu itu kami mulai belusuan itu ke Desa Trimulyo itu tahun 2019 sekitar bulan April kalau nggak salah. Daerah Bantul ya? Iya. Ini kan memang cuma ada di Trimulyo, Desa Trimulyo, dusunnya Kembang Songo. Nah ini kalau boleh cerita ini ketika kami pertama kali belusuan ke tempat kelompok. Jadi kami itu mengumpulkan data. Ini ke tempat kelompok di Kembang Songo. Nah di sini ini kelompok yang pertama kali membuat batik nitik. Ini Kembang Songo itu kebetulan di situ memang sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua ininya pembatiknya. Dan di sini memang mereka cuman bisa membuat batik nitik yang motif pakem. Karena memang kan mereka sudah yang generasinya sudah sepuh. Sangat paham juga tentang filosofi pembuatan batik ya. Dan di sini juga yang bisa membelah canting nitik menjadi 4. Karena tidak semua orang bisa membelah canting. Jadi untuk cantingnya aja itu juga sangat segmented gitu ya. Jadi nggak semua pembatik bisa membelah jadi 4. Ada nanti memang yang khusus bikin itu ada. Jadi ketika kami belusuan dari itu keluar masuk ke Desa Trimulyo mengumpulkan data ini pembatik yang membatik nitik. Ini generasi muda kalau ini di kelompok yang baru, di kelompok Blawong. Generasi muda udah. Nah ini ketika kami itu sosialisasi di kelompok. Jadi memang kami keluar masuk ke Desa Trimulyo mengumpulkan data, sosialisasi. Selama kurang lebih 1 bulan kami mengumpulkan data, sosialisasi. Ini juga di kelompok Blawong kami sosialisasi. Karena memang untuk permohonan IG ini memang kan harus MPIG yang mengajukan. Jadi Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis.
Tetapi mereka ini MPIG harus punya wadah yang legal. Makanya kenapa dibentuk paguyuban, karena untuk mengajukan permohonan IG. Ini ketika kami di satu desa apa pembatik semua? Iya. Satu desa. Satu desa ada 4 kelompok. Ini di Balai Desa Trimulyo. Ketika kami itu, nah ini ketika audiensi dengan Bupati Bantul, kami selesai audiensi ini di bulan Mei akhir kalau nggak salah ini. Karena kan kita juga butuh pemerintah untuk semua ini, dukungan. Ya, ada support ya. Support. Luar biasa pemerintah supportnya juga. Ini ketika tim penilai datang, tim penilai di Jakarta ini berkunjung ke kelompok Blawang 2 ini. Jadi ada tim penilainya yang ya, datang dari untuk Jakarta. bisa verifikasi ya. Iya, betul. Kemenkumham. Dari Kemenkumham ada tim sendiri yang memang menilai. Ini sebelum tim resmi datang, ini perwakilan berkunjung dulu. Karena kan untuk ini kami harus membuat dokumen deskripsi. Itu tebel banget Mbak dokumennya, berapa ratus lembar gitu. Dan itu ketika kita mendaftarkan, itu kebetulan Pak Afif sebagai ketua umum mewakili MPIG ke Jakarta mendaftarkan, itu di depan tim penilai seperti ujian kalau mau skripsi. Jadi ditanya, ujian sidang. Iya, karena pertanggungjawaban dengan dokumen deskripsi itu. Iya. Jadi makanya luar biasa ini proses untuk mendapatkan IG. Nah, ini ketika penilaian di tempatnya Ibu Hani Batik Wiyanto Sastro ini. Ini tanggal 30 September ini tim penilai datang. Jadi ketika September tahun kemarin 2019 ya. Jadi ketika dokumen itu didaftarkan di bulan Juli, ditunggu 3 bulan Mbak untuk bisa. Nah ini udah sepuh-sepuh juga ya. Di Kembang Song ini yang awal mula pembatik ini. Ini 3 simbah-simbah ini. Itu yang biru itu simbah namanya Bu Bina. Itu yang paling sepuh. Iya, nah ini ketika membelah canting ini Mbah Bina. Yang tengah itu kan sudah megang canting dibelah dengan silet. Bagus banget juga ya. Ya, kemudian yang sebelah kanan itu batik hasil karya Mbah Bina. Orang nggak tahu ya, yang bikin udah sepuh gitu ya. Makanya kan kalau mungkin beliau sudah berapa lembar nggak tahu. Udah melekat menjiwai banget itu ya. Betul ya Pak ya Mbak Indria? Dan itu mungkin sudah hafalan ya, sambil merem pun mungkin bisa ya Mbak. Karena kan mungkin sudah zaman kecilnya udah mulai batik terus kan. Jadi udah hafalan makanya bikinnya. Iya. Mbak Indri, saya melihat tadi perjalanan itu agar tidak punah gitu, karena sekarang kan udah teknologi, mau desain aja tinggal pakai komputer gitu, tidak homemade pakai tangan. Ada nggak dari paguyuban batik tulis ini untuk bisa mewariskan? Itu kan sesuatu karya yang tadi ya dengan hati gitu ya, ada jiwanya gitu. Ada nggak sekolah atau kursus untuk anak-anak muda sehingga mereka bisa membatik? Walaupun di sekolah sudah ada muatan lokal gitu, sedikit sebelum kita berpisah karena ternyata juga kita dibatasin waktu gitu ya. Iya. Sebetulnya kalau bicara batik niti itu nggak mudah sih. Artinya kalaupun ada semacam pembelajaran gitu, mungkin memang harus. Ini biar nggak punah aja, sampai generasi kapanpun itu akan tetap ada gitu. Memang nggak usah generasi, harus karena kan memang sudah lansia kebanyakan. Sementara yang kelompok muda memang kan mereka baru belajar. Iya. Oh tapi ada ya? Ada baru belajar. Ada, ya. Jadi paguyuban itu ada 4 kelompok. Satu kelompok itu memang generasi tua. Kemudian yang 3 itu generasi muda. Nah, yang muda ini memang sudah mulai belajar dan mereka lebih kreatif. Iya, tapi semakin sering mereka akan ahli juga gitu ya. Karena ini experience ya, berdasarkan pengalaman gitu. Jadi memang mereka harus mengasah kemampuannya untuk lebih berkembang. Tetapi memang kalau itu saya bilang kalau memang harus belajar dari nol memang susah untuk bikin batik niti. Jadi istilahnya butuh waktu juga. Sama sense of art gitu ya. Minimal itu sih. Ada minat dulu lah untuk belajar batik niti. Tidak ada kata terlambat misalnya untuk usia yang seperti saya untuk belajar batik bisa ya. Kita kan asal mau berlatih gitu ya. Pak Tanto, Mbak Indri nih waktunya kan terbatas. Sebelum diakhiri ada harapan nggak? Harapan kepada generasi muda atau masyarakat umum gitu terhadap batik. Mbak Indri dulu deh sebelum ke Pak Tanto. Kalau harapan saya mungkin mewakili teman-teman yang di batik niti ya. Tentunya kami berharap batik niti ini semakin diakui dan diterima di Indonesia secara luas ya. Karena luas. Bahkan mungkin ke mancanegara gitu ya. Mudah-mudahan itu. Karena kan selama ini mungkin
belum banyak yang tahu batik nitik. Iya. Jadi dengan IG ini harapan kita bersama lebih dikenal di masyarakat luas. Dan kalau bukan kita siapa lagi sih? Kalau bukan kita siapa lagi sih, itu quote terakhir ya yang harus dipikir ya, dan nanti harus menjadi aksi. Pak Tanto? Kalau dari saya, sikapilah di zaman milenial ini, tetapi berdasarkan budaya sebagai pertahanan bangsa yang paling utama. Artinya boleh kita jadi pemuda milenial, tetapi cintailah budaya kita sebagai pertahanan yang paling kuat dari pertahanan apapun. Oke, itu harus budaya. mengakar gitu ya. Mengakar, ya. Oke, terima kasih Bapak Suhartanto dan juga Mbak Indri Dwi Rinasari dari Paguyuban Batik Nitik Yogyakarta. Dan kepada sahabat canting gitu, bisa Anda saksikan untuk podcast JIBB 2021 itu di channel YouTube. Nah, nama akunnya channel YouTube JIBB 2021, atau sahabat canting bisa mengunjungi websitenya di batikjibb.com. Dan juga untuk update kegiatan bisa dilihat di akun officialnya Instagram dan juga Facebook dengan nama akun JIBB 2021. Nampaknya kalau ngomongin batik nggak akan selesai. Terima kasih banyak. Ini sudah mengedukasi dan menambah informasi untuk semuanya sahabat canting. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Bermanfaat. Saya juga jadi nambah wawasan juga tentang batik. Amin. Dan mudah-mudahan ini meningkat menjadi mencintai, dan tidak hanya cinta kain tapi juga ada jiwanya di situ. Oke, terima kasih banyak ya untuk Mbak Indri, Pak Tanto, dan untuk sahabat canting semuanya. Saya Rosa Ajar segera pamit. Salam canting Jogja, kota batik dunia. Kita barengan. Salam canting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.